Hal-hal ini pastinya ketika kita lakukan bisa memancarkan aura yang ada di dalam tubuh kita, sehingga membuat orang-orang di sekitar kita yang merasakan aura tersebut bisa menyadari, memahami, menghormati, bahkan mempercayai diri kita. Teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Jika teman-teman mendengar kata-kata aura, apa yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman? Saya yakin banyak di antara teman-teman yang sedang menyaksikan video ini pasti akan langsung memikirkan bahwa aura merupakan pancaran dari sebuah energi yang dikeluarkan oleh makhluk hidup atau bahkan benda-benda mati yang ada di dunia ini. Ya, hal tersebut sangatlah tepat teman-teman. Aura merupakan bayangan dari sebuah energi yang dipancarkan oleh makhluk hidup atau bahkan benda-benda di sekitar kita. Aura tidak dapat dilihat, aura tidak dapat disentuh, namun aura yang keluar dapat dirasakan oleh kita semua. Dan teman-teman mungkin tanpa disadari juga dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengeluarkan aura-aura yang ada di dalam diri teman-teman, baik aura positif atau bahkan aura negatif. Mungkin teman-teman juga tidak mengetahui bahwa sejatinya aura yang keluar dari dalam diri kita bisa menentukan jalan hidup yang akan kita tempuh. Pastinya semakin sering teman-teman mengeluarkan aura yang ada di dalam diri teman-teman, terlebih lagi aura tersebut merupakan aura positif, maka teman-teman bisa dengan mudah menjalani, menggapai berbagai macam hal yang mungkin sudah menjadi tujuan teman-teman. Tetapi, jika ternyata teman-teman merupakan termasuk orang yang sangat sulit untuk mengeluarkan aura yang ada di dalam diri teman-teman, maka saya yakin teman-teman pasti memiliki kehidupan yang akan sangat sulit. Teman-teman mungkin akan memiliki kehidupan yang dikucilkan atau bahkan tidak dipandang oleh orang-orang di sekitar teman-teman. Bahkan tidak jarang banyak orang-orang yang sengaja melakukan berbagai macam ritual, melakukan berbagai macam penyembahan terhadap sosok-sosok makhluk alam gaib. Bahkan ada juga orang-orang yang dengan sengaja memasukkan pusaka-pusaka tertentu ke tubuh mereka agar aura yang ada dalam diri mereka bisa terpancarkan dan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Hal ini dilakukan seperti yang saya katakan bertujuan untuk bisa melakukan segala macam hal dalam kehidupan mereka dengan mudah, dengan menarik perhatian lawan jenis, dengan menjadi orang yang dipandang, atau bahkan dengan mempengaruhi orang lain agar mudah, agar diri mereka bisa dipercaya. Tetapi teman-teman, sejatinya walaupun tanpa melakukan ritual-ritual tertentu, walaupun tanpa menyembah terhadap makhluk-makhluk alam gaib selain Tuhan yang Maha Kuasa, atau bahkan selain kita memasukkan benda-benda pusaka ke dalam diri kita untuk mengeluarkan aura yang ada di dalam tubuh kita, ada beberapa hal yang sejatinya bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan dengan sangat mudah agar aura dalam diri kita bisa terpancarkan secara otomatis. Ya, hal ini akan saya bahas dalam video kali ini, dimana pada video ini saya akan membahas beberapa cara, beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengeluarkan aura yang ada dalam diri kita tanpa harus melakukan ritual-ritual penyembahan-penyembahan atau memasukkan benda-benda pusaka ke dalam tubuh kita. Hal itu dapat teman-teman lakukan dengan mudah
di rumah. Dan pastinya teman-teman masih tetap di jalan yang benar, di jalan sesuai dengan agama kepercayaan teman-teman. Namun, sebelum saya memulai video ini lebih panjang lagi, sebelum saya menjelaskan berbagai macam halnya lebih panjang lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan apabila teman-teman memiliki sebuah pengalaman supranatural, teman-teman ingin menanyakan kepada saya, teman-teman ingin sharing kepada saya, teman-teman bisa langsung follow akun Instagram saya, di mana linknya akan saya tulis dalam kolom komentar. Karena di dalam akun Instagram saya akan sering mengadakan live, dan kita bisa video call secara live, secara langsung. Teman-teman bisa langsung bertanya kepada saya dan saya akan menjawab, menjelaskan berbagai macam pertanyaan, pengalaman supranatural yang teman-teman alami. Oleh karena itu, tidak usah berlama-lama lagi. Teman-teman langsung follow akun Instagram saya. Jika teman-teman termasuk orang-orang yang mungkin sulit untuk menarik perhatian orang lain, mungkin teman-teman juga termasuk orang-orang yang sering dikucilkan atau bahkan tidak dianggap oleh orang-orang di sekitar teman-teman. Jika teman-teman mengalami hal ini, maka kemungkinan sejatinya hal ini disebabkan oleh diri teman-teman yang kurang bisa menyalurkan aura yang ada di dalam diri teman-teman. Nah, mungkin teman-teman setelah mendengarkan perkataan saya dan teman-teman merasa bahwa hal tersebut terjadi dalam diri teman-teman, pasti teman-teman akan bertanya, lalu bagaimana caranya agar diri saya bisa mengeluarkan aura tersebut? Agar orang-orang di sekitar saya menyadari kehadiran saya, agar orang-orang di sekitar saya merasa tertarik dengan diri saya. Nah, jawabannya sangat simpel teman-teman. Ada cara yang paling termudah untuk menyalurkan energi yang ada dalam diri teman-teman, yaitu dengan meningkatkan rasa percaya diri yang ada di dalam diri teman-teman. Mungkin teman-teman setelah mendengar ini akan berkata, wah, sangat sulit untuk meningkatkan rasa percaya diri yang ada dalam diri saya, karena memang saya adalah orang yang mudah malu, karena memang saya adalah orang yang mudah minder. Sebenarnya teman-teman hanya cukup berpikir, teman-teman hanya cukup menanamkan di dalam diri teman-teman bahwa sejatinya diri teman-teman adalah orang yang hebat, bahwa diri teman-teman adalah orang-orang yang patut untuk dilihat dan dirasakan kehadirannya oleh orang-orang di sekitar teman-teman. Ketika teman-teman bertemu dengan orang-orang lain, teman-teman harus bisa berani membusungkan dada teman-teman. Teman-teman harus bisa berani menunjukkan bahwa diri teman-teman memiliki sesuatu yang sangat bisa membuat orang tersebut tertarik kepada diri teman-teman. Jangan pernah teman-teman menganggap orang-orang yang ada di sekitar teman-teman atau orang-orang yang baru teman-teman temui merupakan orang-orang yang memiliki pangkat lebih tinggi, merupakan orang-orang yang memiliki kasta lebih tinggi, sehingga rasa minder, rasa malu muncul di dalam diri teman-teman. Ketika teman-teman bertemu dengan orang lain, teman-teman harus beranggapan bahwa kasta diri teman-teman dan kasta mereka sama, mereka sejajar dengan diri teman-teman. Ketika teman-teman menanamkan mindset tersebut, maka secara otomatis aura yang ada dalam diri teman-teman akan terpancarkan dan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar teman-teman. Dan seperti yang saya katakan, pastinya ketika orang-orang tersebut, orang-orang di sekitar teman-teman telah merasakan aura yang terpancar dari dalam diri teman-teman, mereka pasti akan langsung menyadari, mengakui keberadaan teman-teman di sekitar mereka. Mungkin setelah mendengar hal ini juga teman-teman akan berkata, ya, apa yang saya katakan merupakan omong kosong belaka. Apa yang saya katakan merupakan hanya sebuah kata-kata yang bisa diucapkan dengan mudah, namun sulit untuk dilakukan. Saya akan membocorkan sedikit tips, sedikit rahasia teman-teman. Jika teman-teman mengetahui hipnotis,
Ya, hipnotis adalah proses di mana seseorang membawa orang lain untuk masuk ke alam bawah sadarnya. Nah, jika teman-teman pernah mempelajari teknik hipnotis, saya yakin hal pertama yang harus teman-teman pelajari adalah percaya diri. Karena percaya diri dalam diri teman-teman akan menyalurkan aura diri teman-teman dan bisa dirasakan oleh orang lain. Ketika orang tersebut telah merasakan aura teman-teman, barulah diri teman-teman bisa menggiring orang tersebut untuk masuk ke alam bawah sadar mereka. Oleh karena itu teman-teman, satu cara yang paling termudah untuk diri teman-teman bisa menarik perhatian orang lain, untuk membuat orang lain mengakui keberadaan diri teman-teman, adalah teman-teman dengan meningkatkan rasa percaya diri yang ada di dalam diri teman-teman. Apakah teman-teman seringkali tidak dihormati oleh orang-orang di sekitar teman-teman? Atau bahkan orang-orang di sekitar teman-teman tidak segan kepada diri teman-teman? Atau yang lebih parahnya, banyak orang-orang di sekeliling teman-teman tidak takut kepada diri teman-teman, sehingga orang-orang ini seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan kepada diri teman-teman. Jika seandainya teman-teman seringkali mengalami hal ini, maka kemungkinan besar sejatinya hal tersebut disebabkan oleh diri teman-teman sendiri yang tidak bisa menyalurkan aura yang ada di dalam diri teman-teman. Setelah ini mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana caranya agar diri saya bisa menyalurkan aura yang ada dalam tubuh saya untuk membuat orang lain bisa menghormati saya, bisa segan dengan diri saya, atau bahkan orang lain tersebut bisa takut dengan diri saya. Ada banyak sekali cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menyalurkan aura tersebut. Tetapi satu cara yang paling sering saya lakukan adalah dengan mengontrol emosi, mengolah napas, serta melatih konsentrasi saya. Nah, lebih detailnya mengolah atau mengontrol emosi adalah saya bisa membuat emosi yang ada dalam diri saya muncul kapanpun, saat kondisi apapun, saat dimanapun. Walaupun saat itu saya tidak emosi, walaupun saat itu saya tidak marah, tetapi karena saya telah mengontrol emosi saya bisa mengeluarkan emosi saat apapun. Dan setelah emosi saya telah keluar, saya perlu mengontrol napas saya, pastinya agar tubuh fisik saya tidak menyalurkan emosi tersebut secara langsung kepada orang yang ingin saya tuju, kepada orang yang saya ingin dia rasakan aura saya. Setelah saya berhasil mengolah napas agar emosi tersebut tidak tersalurkan kepada orang yang saya tuju, yang terakhir saya berkonsentrasi, saya memikirkan orang yang ingin saya tuju, dan saya cukup membayangkan saja apa yang akan saya lakukan dengan emosi yang ada dalam diri saya kepada orang tersebut. Dan setelah saya membayangkan semua itu, saya hanya menatap orang itu dengan tatapan yang tajam. Nah, jika teman-teman melakukan hal tersebut, saya yakin orang tersebut pasti, orang-orang di sekitar teman-teman juga pun pasti akan merasakan aura emosi, aura kemarahan yang ada di dalam diri teman-teman. Dan saya yakin setelah orang-orang tersebut merasakan aura yang muncul dalam diri teman-teman, mereka pasti akan langsung segan, mereka pasti akan langsung hormat, atau bahkan di antaranya akan ada yang langsung takut kepada diri teman-teman. Mungkin teman-teman setelah mendengarkan hal ini, teman-teman akan berkata, orang-orang mungkin akan berpikir bahwa diri kita adalah orang yang temperamen, bahwa diri kita adalah orang yang mudah marah. Nah,
Jika teman-teman ingat yang saya bilang, yang kedua adalah mengolah napas. Hal inilah yang terpenting, karena ketika saat emosi kita muncul, dengan mengatur napas, kita tidak menyalurkan emosi tersebut secara langsung. Dan kita menyalurkan emosi tersebut melalui pikiran, melalui konsentrasi kita, dengan menatap orang tersebut dan membayangkan apa yang bisa kita lakukan saat emosi ini muncul. Oleh karena itu, hal ini adalah dua hal yang berbeda. Menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang emosian, dan orang yang menyalurkan energi aura kita kepada orang yang kita tuju. Dua hal yang saya sebutkan tadi merupakan cara agar diri kita bisa menyalurkan aura di saat-saat tertentu, di momen-momen tertentu yang sedang kita alami, dan agar dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Namun teman-teman, selain dua hal tersebut, sejatinya masih ada satu hal lagi yang dapat kita lakukan agar aura kita bisa keluar di saat apapun, di saat kapanpun, dan bisa selalu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, yang pertama dan yang paling dasar, ketika teman-teman ingin mengeluarkan aura teman-teman setiap saat, teman-teman wajib menanamkan pikiran positif di dalam kehidupan teman-teman. Ya, hal ini merupakan hal yang paling dasar. Teman-teman harus bisa selalu melihat sisi positif dari berbagai macam kejadian yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Walaupun sejatinya sebenarnya kejadian yang terjadi tersebut merupakan kejadian buruk, namun teman-teman harus bisa belajar melihat sisi positif dari kejadian buruk tersebut. Jika seandainya teman-teman sudah benar-benar terbiasa menanamkan pikiran-pikiran positif di dalam kehidupan teman-teman, setelah itu teman-teman bisa mendalami teknik meditasi. Namun berbeda dengan meditasi saat kita ingin berinteraksi dengan makhluk alam gaib. Meditasi yang akan kita lakukan ketika ingin memancarkan aura yang ada dalam tubuh kita. Kita tidak perlu melakukan puasa putih. Teman-teman tidak perlu melakukan puasa. Teman-teman tidak perlu menyiapkan berbagai macam sesaji. Teman-teman hanya perlu melakukan mandi besar sebelum teman-teman melakukan meditasi. Setelah teman-teman melakukan mandi besar, teman-teman bisa berdoa, pastinya sesuai dengan kepercayaan teman-teman sendiri. Nah, setelah teman-teman mandi besar, setelah teman-teman berdoa, saat meditasi, teman-teman fokuskan semua aliran darah. Teman-teman fokuskan semua udara yang masuk ke tubuh teman-teman mengalir melalui telapak tangan teman-teman. Ketika teman-teman telah berhasil memanipulasi semua aura diri teman-teman berada di telapak tangan, yang akan teman-teman rasakan adalah telapak tangan teman-teman akan menjadi panas, menjadi hangat, lebih panas, lebih hangat daripada anggota tubuh lainnya. Jika teman-teman telah merasakan itu, maka meditasi teman-teman telah berhasil. Yang harus teman-teman lakukan selanjutnya adalah merubah fokus teman-teman yang tadinya tertuju ke telapak tangan. Teman-teman harus ubah tertuju kepada wajah teman-teman. Teman-teman fokuskan seluruh aliran darah. Teman-teman harus fokuskan seluruh udara yang masuk berpencar di wajah teman-teman. Setelah semua itu berhasil, setelah teman-teman terbiasa, bahkan teman-teman bisa memfokuskan aura teman-teman tanpa harus melakukan meditasi, maka aura dalam diri teman-teman sejatinya telah terbuka dan pasti bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar teman-teman. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan, yang dapat teman-teman lakukan untuk memancarkan
aura yang ada dalam diri kita agar bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti yang saya katakan di awal video, aura yang terpancarkan akan membuat orang-orang di sekitar kita menjadi lebih tertarik, menjadi lebih nyaman memandang diri kita ada, bahkan menghormati kehadiran diri kita. Pastinya ketika diri teman-teman telah bisa menyalurkan energi, menyalurkan aura yang ada dalam diri teman-teman secara spontan, maka saya yakin kehidupan yang teman-teman jalani akan lebih mudah untuk menggapai berbagai macam hal yang mungkin ingin teman-teman tuju. Semoga pada video kali ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu pelajaran, mendapatkan sesuatu makna yang bisa berarti untuk kehidupan teman-teman semua. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.